Kak, asas kewarganegaraan tuh apa sih? Tolong dijelasin dong. Dari kemarin tuh ya, banyak banget yang komen, asas kewarganegaraan tuh apa sih? Asas kewarganegaraan tuh apa sih? Berhubung udah banyak banget yang komen dan nanyain, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Let's go. Nah, apa itu asas kewarganegaraan khusus? Kok kayak ada khusus-khususnya gitu? Jadi, kewarganegaraan itu merupakan status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara ataupun bangsa. Status ini yang menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara terhadap negara. Terus, apa itu asas kewarganegaraan? Jadi, asas kewarganegaraan secara umum itu merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk nentuin siapa yang bakal jadi warga negaranya. Lalu, apa bedanya dong antara asas kewarganegaraan yang khusus sama yang umum? Secara pengertian sama ciri-ciri sama aja. Apa biar keren aja ada khususnya gitu? Enggak ya guys, jadi secara asas kewarganegaraan khusus itu merupakan pedoman dasar yang menjadi landasan dalam menentukan dan mengatur kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara yang lebih menekankan kepada prinsip-prinsip yang khusus seperti untuk melindungi kepentingan nasional, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Asas kewarganegaraan khusus ada karena dibutuhkan karena setiap negara punya kebutuhan berbeda seperti menjaga identitas nasional, menyesuaikan sejarah dan politik, mengakomodasi diaspora, dan menghindari konflik hukum atau demi kepentingan ekonomi. Oke, saya di sini bakal menjelaskan apa aja contoh-contoh dari kewarganegaraan khusus. Yang pertama itu adalah kewarganegaraan karena jasa istimewa. Ini biasa kita sebut naturalisasi khusus, di mana seorang atlet yang diminta oleh negara untuk membela negaranya dalam ajang perubahan internasional. Kemudian yang kedua itu kewarganegaraan ganda, sementara pada anak ini di mana seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pada usia 18 tahun harus memilih dia ingin menjadi kewarganegaraan apa. Dan selanjutnya adalah kewarganegaraan karena perkawinan. Contohnya itu seperti ada WNA yang menikah dengan WNI dan sudah lama tinggal di Indonesia, maka akan dipermudah proses kewarganegaraannya menjadi WNI. Kemudian terakhir itu adalah kewarganegaraan karena keputusan khusus pengadilan. Dalam beberapa kasus kewarganegaraan dapat diberikan atau bahkan bisa dicabut dengan alasan tertentu seperti mengancam negara dan juga kejahatan serius di dalam negara tersebut. Nah, kalian tahu nggak? Nggak tahu. Asas kewarganegaraan khusus itu ada 8 loh. Apa aja tuh? Apaan tuh? Iya nih, yang pertama nih. Yang pertama ada asas kepentingan nasional. Yang kedua ada asas perlindungan maksimum. Yang ketiga ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintah. Yang keempat ada asas kebenaran substantif. Yang kelima ada asas non-diskriminatif. Dan yang keenam ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Yang ketujuh ada asas keterbukaan. Dan yang terakhir ada asas publisitas. Kak, kalau misalnya kita nggak punya kewarganegaraan, gimana dong? Nah itu dia guys, kenapa penting banget buat kita punya kewarganegaraan? Karena kewarganegaraan itu ngasih kita banyak banget benefit yang bakalan kita dapat. Kita dapat perlindungan dari negara, pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai dengan cara membayar pajak dan mengikuti peraturan atau hukum yang ada di negara tersebut. Makanya penting banget buat kita punya kewarganegaraan.